Oke, jumpa lagi di channel Trip Project. Ya, kali ini kita akan bahas sebuah mobil yang spesial nih. Jadi kalau kemarin-kemarin kita bahas mengenai city car, kemudian kita bahas mengenai mobil-mobil keluarga. Nah, kali ini kita bahas mengenai mobil double cabin. Jadi di sebelah gua ini adalah Toyota Hilux tipe G tahun 2022 4x4 diesel ya. Oke, kita bahas dulu ya mengenai sejarah Toyota Hilux. Jadi, kalau di dunia sendiri, Toyota Hilux itu pertama kali keluar, itu tahun 1968. Lama banget ya. Jadi, memang Toyota Hilux ini memang dirancang oleh Toyota untuk membantu dari segmen komersial gitu loh. Jadi, turut membantu pembangunan lah, kayak gitu. Kemudian, Toyota Hilux kalau di Indonesia sendiri itu masuk sekitar tahun 2000-an, 2000, di atas 2004 ya kalau nggak salah. Dia itu kan menggantikan Toyota Kijang pickup gitu loh. Jadi meneruskan dari Kijang pickup seperti itu. Kemudian akhirnya karena di sekitar tahun 2000-an itu lagi tren-trennya mobil double cabin, makanya dimasukkanlah Toyota Hilux juga yang double cabin. Jadi untuk segmen-segmen pertambangan ya, biasanya seperti itu, pertambangan, perkebunan. Nah, karena mobil ini tangguh banget nih. Kalau teman-teman tahu, Toyota Hilux itu terkenal adalah mobil yang nggak bisa mati, ya kan? Pernah ada satu video YouTube yang memang menguji kekuatan dari Toyota Hilux ya, dibanting, dibakar ya, kemudian dijalanin di tempat yang ekstrim, itu mobil tetap hidup loh. Nah, oleh karena itu udah terkenal banget ketangguhannya, makanya mobil ini ya menurut gue double cabin yang paling sering gue lihat ya Toyota Hilux ya. Oke, nah itu sejarah singkatnya dan mengenai keunggulan dari Toyota Hilux. Nah, maka dari itu kita bahas. Kita lihat seperti biasa, kita lihat dulu dari bagian depan Toyota Hilux ini nih. Nah, ini adalah tipe G, jadi kita lihat nih, pertama kalau secara penampilan, walaupun ini satu platform ya dengan Toyota Fortuner, tapi secara tampilan justru dengan yang tipe yang varian facelift ini, yang facelift yang tahun 2022 ini gue lihat-lihat sih mirip kayak Toyota Tundra ya. Jadi kalau teman-teman tahu, ini Toyota Tundra itu versi lebih gedenya dari Toyota Hilux ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat dengan kap mesin yang cukup tinggi ya. Ini ciri khas banget bahwa ini adalah mobil Jeep ya, yang memang dirancang untuk melintasi segala medan nih. Kemudian kalau kita lihat dari headlampnya, kalau gue lihat headlampnya mirip-mirip. Kalau Fortuner pasti beda jauh, tapi ini lebih mirip kayak Kijang Innova sih, ya kan? Kayak Innova, cuma memang bedanya adalah dia ini untuk tipe G, ini headlampnya masih bohlam biasa, halogen, ya. Sedangkan untuk tipe V itu yang paling tinggi itu sudah LED. Tapi untuk fog lamp, ya, untuk fog lampnya ini sudah LED. Nah, cukup aneh sih menurut gue ya. Fog lamp kan sebetulnya tujuannya untuk menembus kabut, kenapa dia pakai LED, ya kan? Sedangkan headlampnya itu pakai yang halogen biasa. Nah, ini yang cukup aneh dari Toyota Hilux ini, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian grillnya juga sekarang itu lebih besar dengan aksen-aksen chrome seperti ini nih. Kelihatan bahwa ini adalah double cabin yang mewah, ya. Kemudian kalau secara ground clearance-nya memang tinggi banget ya. Kalau kita lihat nih, untuk dari bagian depan aja selutut nih. Ya, jadi cukup aman nih untuk melintasi segala medan-medan yang terjal, ataupun bebatuan, ataupun tanah berlumpur. Ya, memang ini adalah habitatnya di sana sebetulnya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bagian samping dari Toyota Hilux. Kalau kita lihat secara looks-nya, memang ini adalah mobil penjelajah segala medan. Ya, dari ground clearance yang tinggi, ya kan, kemudian juga dari atapnya juga cukup tinggi ya, karena ground clearance-nya tinggi, dan ini adalah mobil yang cukup besar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi velg ya, untuk velgnya ini dia memakai ring 17 dengan ban AT. Kalau kita lihat velgnya ini sebetulnya motifnya ini sama dengan Fortuner yang tipe G ya, Fortuner yang tipe G sebelum facelift gitu loh. Nah, kalau kita lihat tuh sama, cuman bedanya kalau yang di Fortuner itu ada diamond cut-nya, kalau ini dicat warna abu-abu. Nah, kemudian kalau kita lihat karena ini tipe G ya, tipe G double cabin, ini ada aksen chrome di bagian spion, dan spionnya ini sudah retract, sudah bisa retract, cuman nggak auto retract. Jadi kalau kita kunci itu dia nggak ngelipat sendiri ya. Nah, kemudian untuk pegangan pintu ini sudah ada aksen chrome-nya juga. Di bagian belakang juga sama. Kemudian kalau kita lihat di sini karena ini adalah
double cabin itu semuanya itu 4x4, nggak ada yang 4x2. Nah, jadi udah ada tulisan 4x4-nya nih. Kemudian, karena ini adalah mobil yang cukup besar dan tinggi, untuk masuknya kita kan akan kesulitan. Oleh karena itu, di Hilux ini sudah ada footstep-nya. Jadi untuk memudahkan kita untuk masuk ke dalam mobil ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang dan bagasinya nih. Oke, kita udah di bagian belakang dari Toyota Hilux ya. Kalau kita lihat memang nggak ada yang istimewa sih dari bagian belakang Toyota Hilux ini ya. Dari zaman ke zaman bentuknya sama-sama aja sih menurut gue ya. Jadi dari stop lampnya ini dari Toyota Hilux yang pertama kebetulan gue juga pernah pakai, ini sama sih modelnya, ya kan? Nah, cuma bedanya kalau untuk yang tipe V sekarang itu lampu stop lamp ini sudah LED, jadi udah nggak pakai bohlam biasa lagi. Nah, kemudian untuk pintu bagasinya atau biasa disebut, ya gue juga bingung sih ini bagasi atau bak ya. Biasa sih kalau orang awam sebutnya baknya ya. Nah, bagian pintunya ini ya cuma ada emblem, kemudian ada high mount stop lamp, emblem lagi, kemudian karena ini tipe G, ini adalah emblemnya tipe G. Kemudian untuk bempernya, nah ini bempernya nih, bempernya ini plat besi dengan aksen chrome ya. Kemudian yang bedanya dengan yang single cabin, kalau kita balik ke yang single cabin, kalau single cabin itu bukannya nggak seperti ini nih. Ini kalau yang double cabin, kita buka seperti bagasi mobil biasa, tinggal tarik, ada tuasnya. Kalau yang single cabin, kita buka kayak mobil bak biasa gitu loh. Jadi ada tuasnya di sini, jadi kayak gitu ya. Nah kemudian untuk yang tipe yang sudah facelift ini ya, untuk baknya untuk yang tipe G memang sudah ada tambahan guard plastiknya nih. Nah jadi nggak langsung besi gitu loh. Jadi dari baknya ini sudah ada lapisan plastiknya gitu loh. Jadi terlihat lebih rapi ya. Gitu. Jadi bukan mobil bak biasa gitu loh. Nah, untuk bagasinya sendiri atau baknya sendiri memang ya seperti biasa ya. Kita nggak bisa harapin terlalu luas karena ini bukan mobil yang memang diperuntukkan untuk membawa barang ya. Sebetulnya maksudnya gini loh, bukan mobil komersial yang memang diperuntukkan untuk membawa barang-barang besar gitu loh. Jadi bukan itu peruntukannya. Kecuali memang yang single cabin. Kalau single cabin baknya jauh lebih besar, memang diperuntukannya adalah mobil komersial untuk membawa barang-barang yang besar. Kalau ini memang ya seperti yang punya bos-bos pertambangan ya kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mendadak atau sesuatu yang urgent ya dia bisa bawa barang di bagian belakangnya, seperti itu aja sih. Atau misalnya seperti orang-orang yang hobi motor trail misalnya atau off-road. Nah, ini bisa nih. Ya kan kalau misalnya motor trailnya mungkin bisa dibawa di bagian belakang sini gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Kalau mobil off-road ya dia bisa bawa perlengkapan di sini kayak gitu. Jadi bukannya kayak mobil komersial kayak bawa semen, batu kayak gitu, enggak sih. Ya kan? Oh iya, yang tadi gue lupa di sini untuk mobil ini karena memang ini adalah mobil habitatnya sebetulnya di jalan-jalan kasar ya. Makanya di bagian rodanya ini sudah ada mudguard-nya nih, di bagian belakang maupun bagian depan. Nah, mungkin itu aja sih dari bagian belakang dari Toyota Hilux. Nah, sebetulnya nanti yang akan kita bahas lebih banyak di bagian dalam. Oke. Oke, kita sudah sampai di bagian interior dari Toyota Hilux. Nah, kalau kita lihat dari secara desainnya, desain interiornya ini kalau kita lihat itu mirip kayak Toyota Fortuner. Tapi padahal ini beda loh, beda dengan desainnya dengan Toyota Fortuner. Nah, kalau kita lihat perbedaannya sebetulnya yang paling ketara dari bagian tengah ini sih. Jadi bentuk kisi-kisi AC bagian tengahnya ini beda dengan Toyota Fortuner, dan juga untuk di bagian tengah dekat head unit ini beda banget. Kalau Toyota Fortuner kan dia itu ada kayak dua garis tengah yang memang memanjang sampai ke bawah, kalau ini nggak ada. Nah, oke, kita bahas mengenai dari material dashboardnya ya. Kalau kita lihat dashboardnya ini, kita nggak bakal nemuin material soft touch, karena ini adalah material-material plastik keras yang dengan aksen bermotif kulit jeruk, ya. Terus juga ada ornamen seperti jahitan buatan gitu. Nah, dashboardnya ini juga cukup tipis nih, jadi kita nggak bakal bisa samain dengan mobil-mobil penumpang, MPV, apalagi sedan, yang memang jarak dashboard dengan kacanya tuh kayaknya jauh banget. Nah, karena ini adalah mobil Jeep, kalau orang Indonesia bilang ya,
mobil Jeep, ya ini ciri khasnya kayak gini, kaca dengan dashboardnya ini tipis gitu loh, deket gitu ya. Kemudian kalau kita bahas mengenai, oh ya di sini juga ada aksen berwarna silver ya, berwarna silver yang memang mengesankan bahwa ini adalah mobil yang cukup mewah lah gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ada dari sisi penumpang ada dua laci. Yang pertama di bagian atas ada laci yang memang ya ini sih nggak cukup besar ya, tapi cukup lah untuk nyimpen handphone ataupun surat-surat seperti itu. Dan di sini ada ventilasinya loh, di laci bagian sininya. Ya, jadi ada ventilasinya ini untuk mengalirkan udara dari AC supaya dingin gitu loh. Bisa taruh minuman di sini supaya dingin gitu. Nah, kemudian ada laci di bagian bawah. Nah, bagian bawah seperti ini aja nih, gitu. Tapi dia belum soft opening ya untuk laci bagian bawahnya ini, kecuali yang tipe V. Jadi kalau tipe V kita buka laci bagian bawahnya ini udah soft opening ya. Kemudian dari joknya sendiri ini materialnya fabric, jadi belum kulit. Tapi kalau yang tipe V itu sudah kulit ya untuk joknya. Kalau ini masih karena ini tipe G ini masih fabric, tapi fabricnya ini gua rasa materialnya kok nggak lembut ya fabricnya, walaupun udah ada aksen jahitan-jahitan berwarna putih ini sih, senada dengan desain dari dashboardnya, ada aksen-aksen silver. Oh ya, ini bukan putih deh, silver deh warna jahitannya, sama nih ya. Ini ada cup holder ya untuk Toyota Hilux ini di sisi pengemudi. Untuk cup holder maksudnya di dekat AC ini ya, ada cup holder lagi dari sisi pengemudi ataupun dari sisi penumpang nih. Nah, jadi dari sisi penumpang dan juga pengemudi ada cup holder lagi nih dekat AC-nya. Jadi untuk nyimpen botol supaya gampang dingin nih, karena dekat banget sama AC ya. Oke, kalau kita lanjut ke bagian tengah dari dashboard ini, untuk head unitnya ini belum monitor, ini masih double din ya, karena ini tipe G. Sedangkan untuk tipe V ini sudah ada layar monitornya ya, gitu. Udah ada DVD-nya gitu. Nah, kalau ini nggak ada, cuma Bluetooth, AUX, dan juga CD aja sih, MP3 kayak gitu. Kemudian untuk AC, konsol AC-nya nih. Nah, untuk AC-nya sendiri, karena ini tipe G itu masih putar-putar kayak gini nih, kayak knob kompor gas ya. Sedangkan untuk tipe V ini sudah digital dia, tinggal pencet-pencet aja. Kemudian ini ada dua electric power socket, kemudian ini ada saklar untuk fog lamp, kemudian ini ada differential lock, ini ada VSC-nya, Vehicle Stability Control-nya, kemudian ini ada knob untuk mengaktifkan 4x4-nya. Nah, oke, karena ini tipe G lagi nih. Tipe G itu nggak ada varian matic-nya, ya, kecuali tipe V. Kalau kita mau beli Hilux dengan double cabin, dengan ada varian matic-nya, ya kita beli yang tipe V, gitu loh. Nah, karena ini tipe G, ini masih manual 6 speed ya. Ini 6 speed. Oke, di sini ada satu cup holder, rem tangannya juga masih model tarik, kemudian ini ada konsol tengah yang memang cukup luas juga, dan itu sih. Nah, kalau selanjutnya kita lihat juga dari door trimnya. Door trimnya ini juga nggak ada material soft touch. Kemudian ini juga masih bahan fabric seperti biasa. Ini ada pengaturan power window-nya, kemudian ada pengaturan untuk retract dari spionnya. Kemudian untuk di bagian bawah door trim ya hanya ada satu cup holder nih. Cup holder, udah sih itu aja sih. Cup holder dan juga ada pocket sedikit untuk nyimpen surat-surat lah. Kemudian, oh iya, audionya ini udah ada tweeternya ya, untuk tipe G ya, udah ada tweeter. Kemudian ini ada speakernya, ada 4 buah nih, ada 4 buah speaker. Oke, selanjutnya kita bahas dari posisi duduk. Nah, ciri khas mobil double cabin dan juga mobil-mobil yang tinggi ini memang kita nggak bisa harap bahwa kenyamanannya seperti sedan ya. Nah, tapi ini cukup oke sih. Nah, cuman memang yang perlu kalian ketahui, ya kan, ini posisi duduknya ini mirip-mirip kayak Fortuner ya, karena memang satu platform ya. Nah, jadi gue ngerasa posisi duduknya ini sebetulnya joknya nyaman ya, ngiket banget.
Nah, cuma yang bikin agak aneh ini adalah, ya sama sih kayak Fortuner, kayak Pajero, ini adalah deck kakinya ini loh, tempat kakinya ini yang memang gua ngerasa itu cukup dekat dengan joknya. Jadi kalau kita duduk, serasa paha kita ini nggak tersangga dengan baik ke joknya gitu loh. Jadi agak keangkat gitu, agak keangkat, agak keangkat. Jadi ya gue ngerasa jadi kayak jongkok gitu loh, ya. Nah, kemudian untuk peranti keselamatan, oh ya gue lupa ya, peranti keselamatannya itu di sini ada 3 buah airbag loh. Jadi di penumpang, di setir, sama di bagian dengkul dari si pengemudi nih. Ini ada gitu. Nah, kita lanjut ke posisi duduk ya, tadi seperti itu. Gue ngerasa kayak jongkok di mobil ini, tapi ya cukup nyaman sih. Mobil tinggi banget nih. Tinggi banget ya. Oke, nah kalau untuk dari sisi jok depan ini bisa ditinggiin ya. Pengatur ketinggiannya ada, di recline bisa, kemudian di sliding juga tentunya bisa, ya kan. Kemudian kita lihat apakah ini sudah tilt steering, apakah sudah teleskopik, dan sudah ternyata. Jadi bisa teleskopik dan juga bisa tilt steering. Oke. Nah, kalau posisi berkendara gue kayak gini nih. Jadi ya gue ngerasa yang gue rasa adalah yang bikin gak nyaman itu adalah bagian kaki aja sih. Kalau dari sisi pengemudi ya, bagian kakinya yang memang nggak tersangga dengan baik dengan jok, dan juga deck yang terlalu tinggi, jadi seolah-olah gue nih kayak jongkok aja gitu loh. Sedangkan untuk jarak, kalau mobil sedan kan decknya itu memang juga kadang deck dengan joknya jaraknya juga dekat, tapi dia kan bagian kakinya selonjor gitu loh. Kalau ini enggak, atau bagian kakinya kita juga nggak bisa selonjor karena dekat juga gitu. Jadi ya kayak jongkok gitu ya. Oke, dari posisi duduk seperti itu, kemudian kita bahas mengenai apa yang ada di bagian setir dan juga apa yang ada di bagian instrumen clusternya. Yuk. Oke, sekarang kita bahas mengenai apa yang ada di bagian setir dan juga bagian instrumen clusternya ya. Jadi yang pertama adalah dari bagian setir ya. Nah, di sini bagian setirnya ini ya mirip seperti Innova kekinian ya, dengan ada aksen warna silvernya ya, dan di bagian setir dari Toyota Hilux tipe G ini sudah ada steering switch-nya ya. Jadi ada audio control-nya di bagian kiri, dan juga untuk instrumen clusternya ini dari pengaturan MID-nya deh. Pengaturan dari MID-nya ini ada di bagian sebelah kanan. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kalau seperti biasa ya, tuas ini untuk bagian lampu dan sen, kemudian bagian kiri ini untuk wiper. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bagian instrumen clusternya, kita lihat, nah di sini sebelah kiri ada tachometer, kemudian ada indikator suhu, ya, kemudian di tengah-tengah ada MID-nya, di bagian kanan ini ada speedometer dan juga indikator dari bahan bakarnya. Kemudian juga ada warning untuk seat belt, kemudian untuk rem tangan, kemudian juga ada lampu eco indikatornya. Nah, kalau kita lihat untuk tombol ini hanya untuk pengaturan odometer, trip A, trip B, dan juga untuk mengatur kecerahan dari instrumen clusternya. Tapi kalau untuk pengaturan dari MID-nya, kita bisa atur lewat sini nih, lewat dari steering switch-nya. Nah, jadi yang pertama ini ada kelihatan suhu di luar, kemudian juga untuk current konsumsi bahan bakar, kemudian juga ada konsumsi bahan bakar setelah di reset berapa average-nya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga range sisa bahan bakarnya, kemudian juga after reset itu average dari kecepatan yang kita bawa. Kemudian juga ada eco indikator di bagian sini yang lebih detail lagi ya. Kemudian juga ada eco score-nya ya, skor untuk pemakaian bahan bakarnya ya pada saat start, kemudian pada saat berjalan, dan pada saat stop. Kemudian juga
ada eco savingnya di sini, ya ada full consumption comparison-nya, ya kemudian setelah di reset itu berapa, ada tuh, ya. Kemudian di sini juga ada monitor untuk memantau posisi ban depan gitu loh. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya ban depan oke dibelokin, oh posisi ban depannya itu sedang miring gitu loh. Atau nah posisi posisi ban depannya apakah sudah lurus? Nah kita bisa lihat di monitor ini nih. Oh iya sudah lurus. Oke. Nah kemudian ada digital speed ya. Ya, itu aja dari MID dari Toyota Hilux tipe G ini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari Toyota Hilux. Oke, kita sudah di baris kedua dari Toyota Hilux ya. Kalau kita lihat untuk legroom ya dengan posisi berkendara gua dengan tinggi gua 175 cm, di bagian baris kedua ini masih ada kisaran ya 2 sampai 3 jari lah untuk legroomnya. Tapi untuk headroomnya juga masih cukup nih, masih ada 5 jarian ya dengan tinggi gua 175. Nah, tapi kalau untuk jok dari baris kedua ini kita tuh nggak bisa atur dari nggak bisa di sliding ataupun nggak bisa juga di reclining karena ini udah mentok dengan kabin dari bagian paling belakang ini loh ya, jadi nggak bisa di recline ataupun di sliding. Nah tapi di sini untuk peranti keamanannya sudah ada seat belt 3 titik ya untuk kiri dan kanan. Untuk bagian tengah ada seat belt 2 titik. Oh ya tadi gue lupa ya, untuk di baris pertama seat beltnya itu sudah 3 titik dan juga sudah ada height adjusternya ya. Jadi udah ada pengatur ketinggiannya, jadi bisa diatur ketinggiannya gitu. Ya. Kemudian untuk di sini udah ada seat back pocket, kemudian juga ada gantungan di sini. Ya, di sini udah ada power window. Ya itu aja sih dari baris keduanya ya. Jadi ya joknya ini terasa tegak banget ya. Apalagi kita nggak bisa atur recliningnya lagi, nggak bisa diatur ataupun nggak bisa di sliding juga ya gitu deh. Nah di sini tapi untuk jok baris kedua ini sudah ada armrestnya dan juga ada 2 cup holder di sini ya gitu. Tapi bahannya karena ini tipe G, bahannya ini masih menggunakan bahan fabric. Kalau tipe V ini bahannya sudah bahan kulit leather seat dan di bagian tengah ini ada headrestnya ya untuk bagian tengah ini. Jadi ada 3 nih headrestnya gitu loh ya. Jadi itu aja sih. Oh iya bagian sini nggak tahu nih ada tanduk-tanduk ini gantungan lagi nih ya bagian belakang ini. Oke, setelah kita bahas dari sisi interior baris pertama dan baris kedua dari Toyota Hilux ini, kita lanjut ke bagian mesin dari Toyota Hilux ini ya. Habis itu kita lanjut lagi ke experience berkendara bersama Toyota Hilux. Oke, ikutin kita ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari sektor mesin dari Toyota Hilux diesel dengan tahun 2022 ini. Nah, kita buka dulu kap mesinnya. Oke, nah kita sudah buka kap mesinnya. Jadi kesan yang pertama yang gue dapet adalah kap mesinnya ini berat banget dan gede banget ya. Berat banget nih. Jadi nggak mungkin nih cewek yang buka nih, ya. Nah, oke. Untuk kap mesin ini memang lebar banget, tapi yang bagus dari Toyota Hilux ini adalah kap mesinnya ini sudah dicat di bagian dalamnya dan juga sudah ada peredamnya ya. Nah, ini adalah mesin diesel 2GD dengan cc 2400, 4 silinder. Nah, tenaga yang dihasilkan dari mesin diesel ini adalah 149 horsepower ya dengan torsi. Nah, ini torsi yang beda-beda nih. Jadi gini, yang unik dari Toyota Hilux adalah yang single cabin dengan yang double cabin itu beda torsinya ternyata. Ya, jadi yang single cabin yang diesel itu torsinya itu 343 Nm yang bisa dicapai dengan 1400 rpm. Sedangkan untuk Toyota Hilux 4x4 diesel double cabin itu torsinya itu adalah di angka 400 Nm ya. 400 Nm yang bisa dicapai di 1600 rpm. Jadi beda mesinnya sih sama ya. Yang beda mungkin dari settingannya kali ya. Dari settingan yang berbeda sehingga menghasilkan torsi yang lebih besar untuk yang tipe double cabin ini gitu. Ya.
Nah, kalau kita lihat dari penampakan mesinnya, kita bisa lihat bahwa mesin ini sudah di cover ya, jadi terlihat cukup rapi dan memang ini luas banget, lebar banget. Jadi mekanik seneng banget nih biasanya untuk memperbaiki mobil ini ya, karena gampang gitu loh. Karena ruang-ruangnya cukup besar. Nah, kemudian kita lihat karena ini habitatnya sebetulnya adalah di medan-medan berat, ya kita bisa lihat bahwa untuk box filternya ini cukup tinggi dan berada di atas. Jadi gua rasa untuk melintasi genangan-genangan air sih cukup ya yang cukup tinggi, cukup aman nih gitu ya untuk Toyota Hilux ini. Oke. Nah, untuk dari sektor mesin gua rasa cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian experience berkendara dari Toyota Hilux. Oke, kita sudah sampai di sesi experience dari berkendara bersama Toyota Hilux. Nah, ini gue udah di jalan, ya. Jadi kalau gue rasa nih dari mobil ini, karena mobil ini torsinya sebetulnya torsi maksimal itu berada di putaran bawah di 1600 ya untuk yang double cabin ini. Maka untuk dari RPM 1000 pun juga udah berasa galak banget nih hentakannya ya. Hentakannya cukup berasa, namun ya balik lagi nih, seperti tadi yang gue bilang, posisi berkendaranya ini, kaki dan paha ini tidak tersangga dengan baik, seolah-olah kayak jongkok gitu loh. Ya, apalagi koplingnya juga, karena ini versi manual, koplingnya juga cukup keras, ya cukup keras, dan juga untuk setirnya juga cukup berat ya untuk setirnya. Tadi gue coba putar balik, ini cukup berat banget setirnya. Nah, kemudian untuk bantingannya, nah kita coba deh bantingannya. Nah, kita cari bantingan atau ada speed bump. Nah, bantingannya ini di bagian depannya terasa lembut sih, tapi di bagian belakangnya itu keras banget, ya. Karena mengingat bahwa mobil ini untuk bagian depannya itu menggunakan per keong dan bagian belakangnya masih menggunakan per daun ya, karena mobil ini adalah belakangnya masih ada baknya, memang dikhususkan untuk membawa barang sehingga per belakangnya ini masih menggunakan per daun yang cukup keras. Nah, kemudian kalau handling berkendaranya, nah mobil ini kan mobil tinggi ya, mobil tinggi tapi memang kita nggak bisa menghilangkan body rollnya nih. Nah, ternyata mobil ini body rollnya sangat terasa banget ya, bahkan untuk belokan atau tikungan yang nggak patah pun juga mobil ini serasa limbung banget gitu loh, kalau menurut gue ya. Tuh. Jadi gue kerasa kayak naik perahu ya, jadi kalau miring dikit mobil miring gitu, belok dikit mobilnya miring, jadi seperti itu sih rasa berkendara dari Toyota Hilux ini ya. Nih ada polisi tidur lagi, wah tuh bagian belakangnya kayak keras banget gitu loh ya. Nah kemudian kalau untuk akselerasi dari mesinnya ini ya, tadi yang gue bilang bahwa mesin ini torsinya kan puncaknya berada di 1600 ya. Nah, memang dari putaran bawahnya udah terasa galak banget ya. Tapi kalau untuk akselerasinya, ini gue berasa mobil ini galak banget di atas 2500 rpm nih. Di atas 2500 rpm tuh seperti turbonya itu berfungsi sehingga menghasilkan tenaga lebih nih untuk mesinnya gitu loh. Jadi kalau udah rpm di atas 2500, mobil ini kayak narik gitu loh. Tuh, kalau di atas 2500 dia narik senarik-nariknya nih.
Nah, namun kalau udah di atas 3.500 kita lebih baik oper deh, karena gue ngerasa di atas 3.500 itu mobilnya, mesinnya itu tenaganya agak kosong ya, agak turun gitu loh. Jadi puncaknya lebih baik untuk Toyota Hilux diesel ini, double cabin ini ya kita oper di atas RPM 2.500 gitu loh, karena kita bisa ngerasain torsi dan juga tenaga puncaknya gitu loh, besarnya tenaga dari 2GD ini. Gitu. Oke, pemakaian bahan bakarnya sih cukup irit ya. Pemakaian bahan bakarnya ini kalau kita udah tes pemakaian variasi ya dengan dalam kota dan juga tol itu capai di 11,5 km per liter. Jadi menurut gue cukup irit juga nih untuk mobil ini ya. Oke, nah untuk peredamannya ya, untuk peredamannya suara-suara luar sih masih masuk ya. Dan suara mesinnya itu juga masih terasa juga. Tapi getaran mesinnya itu kalau di setir sih nggak terasa. Tapi di transmisi ini kerasa banget getaran mesinnya. Ya. Jadi untuk peredamannya masih, menurut gue masih kurang. Bahkan dibandingkan dengan MPV sekelas mobil Cina, ya, itu jauh banget. Gue pernah pakai Convero, yang itu kan Convero itu MPV low-nya dari Wuling, itu peredamannya baik banget loh. Suara-suara luar hampir tidak terdengar gitu loh. Tapi ini Hilux dengan mobil kelas 400, kalau tipe G ini 459 juta ya. 459 juta, sedangkan tipe V-nya 490 jutaan. Itu tapi peredamannya masih, menurut gue masih kurang. Ya, jadi itu aja sih, sekian mungkin dari sisi experience mengendarai Toyota Hilux ya. Mungkin kita lanjut ke bagian kesimpulan dan penutupan. Oke, setelah kita bahas mengenai dari sisi experience berkendara dari Toyota Hilux, kita sampai ke kesimpulannya. Jadi gue akan menyimpulkan 3 kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi yang pertama adalah untuk dari sisi kelebihannya, tentunya dari Toyota Hilux ini adalah kita nggak perlu lagi ragukan ketangguhannya ya. Bahkan sudah dicoba oleh reviewer ya, yang tadi mungkin gue jelasin di awal ya. Mobil ini dicoba di segala medan yang ekstrim dan juga bahkan sampai dibakar, dibanting segala macam. Mobil ini tangguh banget ya. Jadi udah terkenal deh untuk Toyota Hilux ini ketangguhannya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi karena ini adalah merek Toyota, tentunya di Indonesia ini networkingnya cukup besar dan juga teman-teman nggak perlu ragu untuk melakukan perawatan dari Toyota Hilux ini. Jadi nggak perlu susah-susah karena jaringan Toyota tuh banyak banget. Kemudian yang ketiga adalah mesinnya ini adalah mesin 2GD yang dimana itu dipakai oleh Innova, Fortuner, ya. Jadi spare partnya pastinya banyak ya, tersedia di semua outlet atau dealer Toyota ya. Jadi untuk kelebihannya dari Toyota Hilux itu seperti itu. Nah, kemudian di balik itu ada beberapa kekurangannya dari Toyota Hilux ini. Yang pertama adalah dari posisi berkendaranya yang kita nggak bisa harapin senyaman mobil sedan ataupun senyaman mobil MPV, itu kita nggak bisa harapin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bantingannya yang cukup keras karena memang mobil ini adalah mobil di segala medan dan juga apalagi dari Toyota Hilux ini per belakangnya itu masih menggunakan per daun sehingga bantingannya pun juga cukup keras ya. Kemudian yang ketiga ya, mobil ini karena ini adalah mobil yang tinggi dengan ground clearance yang tinggi, ya tentunya rasa limbung itu pasti ada. Namun ini menurut gua lebih limbung dibandingkan Toyota Fortuner. Kenapa? Karena mobil ini ya inilah Hilux gitu loh. Jadi dengan bobot gua rasa lebih ringan dibandingkan Toyota Fortuner dan juga masih menggunakan per daun sehingga membuat mobil ini
masih terasa lebih limbung gitu loh. Jadi kalau gue sih ngerasa duduk di bagian, bahkan gue di pengemudi aja kayaknya, aduh ini mobil kok kayak naik perahu gitu loh. Udah tinggi, goyang banget, seperti itu ya. Nah namun ya itulah, ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah untuk dibawa jalan ke mall, mobil ini menurut gue masih keren sih. Tapi balik lagi nih ke teman-teman ya kan, peruntukannya untuk apa membeli Toyota Hilux? Apakah sesuai dengan habitatnya ataukah memang buat gaya-gayaan aja? Nah, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.